Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuk ke Didirikan segmen bulan Market Buzz. Dan pemirsa, kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Uni Eropa tepatnya ya. Ada pidato Gubernur ECB, Lagarde. Kemudian juga dari Jerman ada Indeks Manajer Pembelian atau PMI sektor jasa Jerman di bulan Januari. Dan dari Amerika Serikat ada tingkat pengangguran di Amerika Serikat di bulan Januari. Data berikutnya adalah mengenai Indeks Manajer Pembelian PMI Non-Manufacturer ISM di Amerika Serikat di bulan Januari. Dari Asia, dari China, Indeks Manajer Pembelian atau PMI jasa Caixin China di bulan Januari. Kemudian dari Hong Kong ada Indeks Manajer Pembelian PMI Manufaktur Hong Kong di bulan Januari. Dari Jepang ada PMI jasa Jepang di bulan Januari. Kemudian ada data mengenai cadangan devisa di Korea Selatan. Dan juga ada data dari Singapura mengenai penjualan retail Singapura secara month-on-month di bulan Desember. Dari agenda emiten, pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, agenda emiten PT Indosetu Bara Resources Tbk dengan kode saham CPDW akan menggelar RUPS. Dan kita akan simak pergerakan dari IHSG dan juga Bursa Regional Asia menguat setelah pasar merespon kebijakan moneter The Fed yang menaikkan suku bunga dana sebesar 25 basis poin dari sebelumnya 4,25% hingga 4,5% menjadi 4,5% hingga 4,75%. Dan kita akan lihat bersama bagaimana update dari pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini. Ya, untuk Nikkei dibuka menguat 0,67% di level 27.586, STI Singapura dibuka menguat 0,03% di level 3.364. Kemudian dari Kospi Korea melemah 0,09% di level 2.466 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,67%. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan pasar obligasi dan juga reksadana, sebenarnya apa instrumen investasi ini, sudah tersambung melalui video conference ada Pak Wawan Hendrayana. Beliau adalah Vice President dari Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Wawan. Terkait dengan pasar obligasi yang nampaknya kian berjaya sejak awal tahun, bagaimana sebetulnya Anda melihat perkembangan investasi berbasis obligasi ini? Ya, memang kalau kita melihat tahun lalu ya, obligasi salah satu yang paling mengalami penurunan akibat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang diikuti oleh kenaikan suku bunga di Bank Indonesia. Tetapi semenjak akhir tahun lalu, terutama dari bulan November sebetulnya, itu tren kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dirasa sudah akan melandai. Ini karena inflasi di Amerika Serikat itu terus menurun. Jadi di tahun ini memang ada potensi kenaikan suku bunga The Fed, tetapi pasar melihatnya sangat terbatas. Mungkin hanya sekali sampai 2 kali saja. Dan di akhir tahun ini bisa jadi itu akan turun. Karena seperti itu, market mulai memburu obligasi-obligasi yang tahun lalu terkoreksi sehingga harganya murah. Baik, artinya memang ada kaitan yang kuat terkait dengan kebijakan dari suku bunga The Fed dengan performa dari obligasi sendiri yang memang menunjukkan performa yang menarik begitu ya. Kalau bicara mengenai obligasi dari pemerintah ataupun mungkin dari sektor swasta, mana yang nampaknya belakangan pergerakannya paling menarik, Pak Wawan? Iya, kalau terkait volatilitas tentu saja terkait suku bunga naik atau turun, ini obligasi pemerintah pasti akan lebih bergerak ya. Tahun lalu juga obligasi pemerintah yang jatuhnya paling dalam. Sebaliknya, ketika suku bunga diperkirakan akan turun pada tahun ini atau tahun depan, maka obligasi pemerintah jugalah yang kenaikannya paling tinggi. Jadi kalau kita bicara 3 bulan terakhir, itu pergerakan Sun sangat baik sekali. Kalau corporate, memang seiring dengan tren suku bunga naik, penerbitannya juga agak turun di samping karena masalah pandemi. Tetapi kalau dengan tren suku bunga turun seperti ini, saya rasa emiten-emiten juga akan lebih semangat ya untuk menerbitkan obligasi baru. Baik, dari sisi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri ataupun Sun begitu ya, kenapa ini kemudian lebih digemari lah oleh investor? Apakah dilihat dari yield-nya saja atau ada pertimbangan lain? Ya, ada 3 sisi. Yield sebenarnya kalau obligasi pemerintah, pemerintah ya tidak akan setinggi yang obligasi korporasi, tetapi tadi karena volatilitasnya lebih tinggi, maka potensi gain atau kenaikan harga ini sangat baik sekali pada Sun. Lalu kedua dari faktor keamanan ya, tentu saja obligasi pemerintah dipandang itu
risk free dari sisi defaultnya. Ketiga, likuiditas. Jadi kalau memang asing terutama masuk ke obligasi pemerintah, mereka akan jauh lebih mudah untuk keluar kalau ada apa-apa dibanding kalau masuk ke korporasi. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat kemudian obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri nampaknya digemari oleh investor begitu ya, khususnya tadi seperti yang Anda sampaikan investor asing. Secara tren ataupun mungkin kemudian membaca gestur lah ya yang selama ini ditunjukkan oleh The Fed sendiri dan juga melihat beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Secara tren untuk obligasi sendiri akan seperti apa, Pak Wawan, dan rekomendasi Anda untuk instrumen investasi ini seperti apa? Ya, cukup menarik. Sebetulnya kalau dari pidatonya The Fed sendiri ya, terkesan masih hawkish gitu ya, artinya mereka memang masih mau menaikkan suku bunga. Tetapi dari konsensus para analis dan juga kita bisa lihat sendiri perilaku daripada investor obligasi di Amerika Serikat juga, itu mereka terus membeli obligasi meskipun harganya jadinya cenderung naik ya. Artinya mereka memang percaya bahwa kenaikan suku bunga sudah terbatas dan penurunan justru bisa terjadi sehingga valuasi obligasi sekarang dipandang murah. Saran saya untuk saat ini menarik sekali untuk masuk ke obligasi, apalagi kalau kita bicara di Indonesia. Kalau sunnya masih yieldnya masih 7% gitu ya, yang 10 tahun, menurut saya itu masih sangat menarik. Oke, baik. Untuk obligasi itu tadi dia analisisnya, dan kita bergerak ke instrumen investasi lain. Untuk reksadana sendiri, bagaimana Anda melihat pergerakannya belakangan dan sebenarnya apa sebetulnya untuk investasi di reksadana? Iya, untuk reksadana kalau dari sisi kinerja, ya terlihat sangat baik ya. Semua lini reksadana saham, pendapatan tetap, pasar uang dan juga saham itu semuanya positif. Ini didukung juga oleh 3 hal. Satu, jelas dari sisi fundamental ekonomi dalam negeri kita yang pertumbuhan ekonomi baik, inflasi bagus. Lalu kedua adalah pasar obligasi, ini sangat mendorong sekali pendapatan tetap dan campuran tertolong sekali oleh obligasi. Dan ketiga, ini pasar saham juga mulai bangkit, apalagi kalau kita lihat saham-saham big cap ini mulai mengeluarkan laporan keuangan seperti BBCA, BBRI, ini labanya itu di atas 40 triliun ya, di atas ekspektasi market. Ini yang membuat pasar saham juga mulai bergerak. 3 faktor tadi mendorong pasar reksadana ini terus naik di tahun ini. Oke, reksadana mana yang dinilai menarik? Anda tadi sempat menyampaikan mengenai reksadana campuran. Apakah memang reksadana campuran dinilai lebih menarik jika dibandingkan dengan jenis reksadana yang lainnya, Pak Wawan? Kalau dari sisi potensi, paling menarik memang dari sisi pendapatan tetap ya, yang berisi obligasi. Campuran juga bisa memiliki obligasi. Karena tadi tren kenaikan suku bunga sudah sangat terbatas dan justru ada pendapat bahwa suku bunga harusnya turun. Kalau seperti itu, harga obligasi akan naik sehingga dua reksadana tadi, pendapatan tetap terutama dan juga campuran, ini akan diuntungkan. Tetapi dengan bangkitnya ekonomi kita dan continuation ya, tahun lalu kita sudah pertumbuhan ekonomi 5%, tahun ini juga harusnya 5% lagi, yang saham juga tidak kalah menarik, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan investor. Saya rasa untuk investor jangka menengah, ini bisa menggunakan formasi 442, 40% pada yang berbasis obligasi, 40% pada yang berbasis saham, 20% pada pasar uang. Karena dengan tren suku bunga deposito masih tinggi, pasar uang masih menguntungkan. Oke, itu tadi dia pembagian dari portofolio untuk jenis-jenis reksadana yang memang kalau mau dikoleksi oleh investor begitu ya. Tapi kalau kita kemudian bandingkan dengan yang lain untuk investor yang ingin mengeksersis portfolio investasi mereka begitu. Tadi kita sempat bahas mengenai obligasi, kemudian juga reksadana, dan juga nanti kita akan bahas saham. Dari ketiga instrumen investasi ini, prosentase kepemilikannya yang kemudian dinilai cukup menarik begitu, berapa persen, Pak Wawan? Ya, ini tergantung time horizon investasi investor ya. Kalau untuk jangka panjang tetap saham lebih menarik. Jadi saran saya sih 532 kalau jangkanya panjang di atas 5 tahun. 50% pada saham, 30% pada obligasi, 20% pada pasar uang. Tapi tadi untuk jangka menengah itu sekitar 3 tahun, saya sarankan setara ya, 442 tadi, 40% pada saham, 40% pada obligasi, 20% pada pasar uang. Pasar uang tetap diperlukan karena dari sisi likuiditas, investor sebaiknya memiliki instrumen yang liquid dan juga aman. Baik.